puasa itu laisa siyamu minal ju'i wal atas. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, minal lagwi war rafath, dari perkataan yang buruk, dari awak nafsu yang jahat ingin melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima lapar dan haus kita, tapi Allah menerima hati kita, ketakwaan kita, kepatuhan kita, mau bersabar. Dan pahala sabar jamaah sekalian itu adalah pahala tertinggi di setiap ibadah. Ibadah kalau nggak ada sabarnya nggak akan. Jenengan bangun subuh kalau nggak sabar nggak akan jadi suatu jenengan. Jenengan puasa kalau nggak sabar nggak jadi puasa. Makanya pahala sabar itu besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa hitung-hitung. Puasa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Kullu bani Adam amali ibnu Adam lahu. Setiap amalan Bani Adam itu untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu soalnya di sini dan aku sendiri akan membalas. Kalau pahala puasa itu sangat besar, tapi kalau pahala waktu puasa itu benar-benar melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak akan Allah beri. Kalau musuh yang harus kita waspadai di dalam sejarah adalah tidur yang berlebihan. Kemudian di atas kalian di antara musuh-musuh yang harus kita waspadai adalah ngabuburit yang tidak bermanfaat serta berkhawat dengan waktu jenis. Dapat kalian di musuh Allah yang harus kita baik-baiknya, ya, khusus teman-temanku anak muda, ya, saya juga masih muda insya Allah, ya, umur saya masih muda, ya, usia jenengan saya merasakan betul, ya. Ketika bukber, ya, ketika kita ngumpul bersama, kadang perkataan kita nggak bisa kita kontrol, tangan kita nggak bisa kita kontrol, ya. Kita bermudah-mudahan dengan wanita yang bukan mahramnya kita, ya. Nah ini alhamdulillah ya mas, jangan sampai kemudian kita merusak pahala puasa kita. Kemudian yang selanjutnya musuh yang harus kita waspadai di bulan suci Ramadan ini adalah berlebihan di dalam berbuka. Ya, jangan sampai balas dendam, ya, ini bahayanya kalau balas dendam, ya, takut perut kita, ya, membuat kita malas untuk beribadah. Orang yang kenyangan seperti untuk kemudian beribadah. Dan kata Nabi SAW, tempat menampung terburuk bagi manusia itu adalah perutnya. Dan kita semua sepakat bahwa sumber penyakit yang paling utama itu adalah dari perut, dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Maka Nabi SAW wanti-wanti kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum, memperhatikan makan makanan yang sehat, makanan yang dibutuhkan. Ketika kita kita mengeluarkan banyak energi yang harus kita banyak konsumsi manis-manisan contohnya dan sebagainya. Di antara musuh yang harus kita waspadai jamaah sekalian selanjutnya, begadang setelah tarawih dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Alhamdulillah, ya, yang sia-sia, ya, setelah sholat tarawih, ya, biasanya yang nongkrong, ya, kita pengen. Mari kita menghidupkan. Bentar lagi 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Karena Nabi SAW di 10 hari Ramadan itu apa? Syidda azarahu, menguatkan sarungnya. Ahya lailahu, menghidupkan malam-malam. Wa iqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk bersama-sama menghidupkan bulan suci Ramadan yang tinggal sebentar lagi akan berpaling dari kita, akan pergi dari kita. Jangan sampai kemudian kita bulan suci Ramadan berlalu, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir jamaah sekalian, di antara musuh yang harus kita waspadai di bulan suci Ramadan itu adalah sibuk berbelanja persiapan lebaran dan meninggalkan kota amal di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kata para ulama, laisal id liman labisal jadid walakin al-id liman khafa yawmal wa'id. Mereka yang berlebaran itu bukanlah mereka yang berbaju baru, tapi mereka yang berlebaran itu adalah mereka yang bertambah ketakutannya di hari pembalasan kelak. Maka kita jadikan momentum berlebaran itu adalah sebagai momentum di mana
dosa-dosa kita bersih. Dan gimana caranya dosa-dosa kita bersih? Kita melakukan amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Di antaranya man qama Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang melaksanakan sholat, barang siapa yang melaksanakan sholat Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan hati kita sehingga kita berusaha, ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkan, ya, melaksanakan semua rangkaian proyek amal soleh di bulan suci Ramadan dengan sebaik. Dan bulan suci Ramadan berlalu, berkat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup taklim kita sebelum berbuka ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.